Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak yang telah memberikan waktu saya untuk praktek dakwah lapangan, dan alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih sangat telah diberikan tempat. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata yang paling tidak 15-20 menit juga. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabat dekatnya. Kaum muslimin, jamaah mushola Andur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab klasik yang dikaji oleh kaum tasawuf yang bernama kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, ada mengatakan di sana ialah dua kenikmatan yang dimana tidak ada satu makhluk pun yang tidak terlepas dari dua kenikmatan itu. Yang pertama ialah nikmat ijad, dan yang kedua ialah nikmat imdad. Lalu apa sih yang disebut dengan nikmat ijad dan nikmat imdad itu? Sebelum kita jauh melangkah, mungkin saya akan memberikan suatu narasi terlebih dahulu untuk mengurai apa itu nikmat ijad dan apa itu nikmat imdad. Allah Ta'ala menurunkan manusia ke muka bumi ini memiliki fungsi dan tugas yang tidak enteng. Lautan tidak bisa menerimanya, tidak bisa menerima beban amanah ini. Gunung, pepohonan, apalagi para malaikat dan bangsa jin. Hanya manusia yang dapat menerima amanat daripada Allah, yang menerima suatu tugas yang disebut dengan khalifah fil ardh. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Itu tidak lepas dari dua kenikmatan ini. Ketika Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan, itulah yang disebut dengan nikmat imdad, nikmat penciptaan. Manusia dari tidak ada menjadi ada, kembali ke tiada. Inilah suatu kenikmatan yang harus disyukuri oleh setiap manusia. Karena tanpa nikmat penciptaan, maka fasilitas yang ada setelah itu Allah tidak akan memberikan, yaitu nikmat imdad. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan yang namanya suatu rezeki, fasilitas-fasilitas. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki rasa syukur terhadap kedua kenikmatan ini, maka sangat disayangkan dan sangat disayangkan kalau kita memang tidak pernah memiliki rasa syukur itu. Kita kembali lagi
Ketika Allah memberikan dua kenikmatan ini, maka manusia memiliki suatu peranan penting di muka bumi ini sebagai pengelola dunia ini. Oleh karena itu Ibnu Athaillah mengatakan bahwa manusia adalah rahasianya Allah, sedangkan Allah itu adalah rahasia manusia. Maka ada yang disebut, ada sebuah makalah yang mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini saya tausiah ini agak berbeda dari tausiah-tausiah yang lalu karena memang saya melihat mad'unya, pendengarnya adalah umum. Karena saya di sini melihat para ustadz, para guru-guru yang saya anggap bahwa sudah kita naikkan level kajian ini. Jadi sudah menganggap dengan suatu kajian hikam Ibnu Athaillah. Nikmat ijad dan nikmat imdad. Manusia diciptakan oleh Allah ialah untuk menyembah kepadanya. Oleh karena itu rekan saya Al-Ustadz Muhyiddin mengatakan bahwa peran manusia di muka bumi ini, diturunkan di muka bumi ini ialah dua. Satu, untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua ialah sebagai khalifah fil ardh. Tetapi saya akan menambahkan satu lagi, ialah bagaimana manusia itu membuat suatu peradaban. Jadi fungsi manusia diturunkan ke bumi ini ialah tiga: menyembah kepada Allah, sebagai khalifah fil ardh, dan sebagai pembangun peradaban di dunia. Ketiga ini ialah yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Seseorang apabila ingin menjadi khalifah, menjadi duta, menjadi pengelola di dunia ini, maka dia harus mengenal Tuhannya dulu. Oleh karena itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Para mufassir menafsirkan liya'budun ialah liya'arifuni, untuk mengenalku. Lalu bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Rasulullah SAW di dalam hadis qudsinya mengatakan, kuntu kanzan mukhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqqa khalqa fa bihi ya'rifuni. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku senang untuk dikenal. Maka aku ciptakan manusia yang denganku dia mengenalku. Oleh karena itu di dalam hadis dikatakan inna lillahi tis'a wa tis'i asma'an. Sesungguhnya milik Allah itu 99 nama. Mi'a ila wahid, 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa yang mengahsoh, memelihara, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Imam Al-Ghazali memperinci lagi apa sih yang disebut dengan memelihara. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ada 3. Yang satu ialah ma'rifah, yaitu mengenal nama Allah dengan sesungguhnya. Manusia apabila ingin menyembah Allah, maka dia harus tahu, dia harus mengenal siapa yang harus kita sembah. Kita sholat tidak hanya sekedar sholat, sujud, ruku, tetapi kita harus mengenal siapa yang kita sembah itu. Oleh karena itu memelihara oleh Imam Al-Ghazali dikatakan ialah ma'rifah, mengenal. Mengenal tidak hanya sekedar mengetahui namanya saja, mengenal tidak hanya mengetahui dengan menazamkan, melakukan saja, tapi mengenal itu ialah dengan cara kita mentafakurinya. Semisal nama Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Ketika kita sudah merenungi, mentafakuri,
spiritualitas kita itu agak berbeda. Bahwa segala sesuatu ini adalah Allah yang menciptakan. Bahwa kita bergerak, kita bekerja, kita bersilaturahmi, kita duduk di majelis ini, kalau tanpa kehendak Allah, kita tidak akan mungkin duduk di sini. Oleh karena itu, keyakinan kita harus dipupuk, keyakinan kita itu harus ditingkatkan. Oleh karena itu manusia disuruh oleh Allah untuk beribadah. Memang ini adalah fungsi utama. Kalau kita ibaratkan manusia itu seperti handphone. Handphone itu ialah fungsi utamanya itu ialah untuk berkomunikasi. Tetapi di dalam handphone itu ada YouTube-nya, ada kalkulatornya, ada TikTok-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada kalkulatornya. Ketika kita mengakses fungsi Facebook misalnya, kita bisa bermain Facebook, kita bisa melihat informasi-informasi, tetapi fungsi utamanya masuk, maka Facebook hilang. Ketika kita bermain TikTok, komunikasi masuk, TikTok hilang, kalkulator hilang. Dan inilah handphone yang benar, yang tidak error. Kalau ada handphone ketika kita memainkan YouTube, kemudian ada panggilan masuk, panggilan masuk itu tidak masuk, ini handphone ini rusak. Begitu juga manusia. Fungsi utama manusia ialah untuk beribadah kepada Allah. Ketika azan masuk, tetapi kita tidak tergerak untuk menuju ke masjid, untuk menuju ke mushola, ini ada yang error di dalam diri kita. Ini ada yang salah di dalam diri kita ini. Bukan berarti kita ini tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh bertani, berdagang, berbisnis. Itu adalah fungsi-fungsi tambahan. Oleh karena itu marilah kita tanamkan fungsi utama kita di dalam diri kita itu ialah liya'budun, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah sudah memanggil, maka bergegaslah. Ketika sudah waktunya kita mengaji, maka bergegaslah. Ketika ada waktu sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, maka itu bergegaslah. Karena inilah nikmat diciptakan kita oleh Allah. Nikmat imdad dan nikmat ijad. Nikmat diciptakan dan nikmat diberi fasilitas. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita memahami fungsi kita sebagai manusia itu ialah untuk beribadah, lalu ibadah kita itu harus memiliki sarana. Di dalam Al-Hikam itu dikatakan bahwa manusia memiliki dua makom. Yang pertama ialah makom asbab dan makom tajrid. Makom asbab itu ialah makom usaha dan ikhtiar. Allah telah menetapkan manusia di makom asbab ialah makom usaha dan ikhtiar. Ada orang yang bekerjanya itu untuk sarana untuk dia beribadah. Kalau pergi haji, tentu kita memiliki dana yang tidak sedikit, maka kita perlu bekerja untuk beribadah ke Baitullah. Kita perlu bekerja keras, kita perlu bekerja dimanapun tempatnya. Inilah makom asbab. Kita harus bekerja. Disinilah Allah menentukan tempat kita. Jangan ketika Allah menempatkan kita di tempat makom asbab, makom usaha dan ikhtiar, tiba-tiba ingin makom tajrid, yang hanya di rumah, yang hanya di dalam masjid. Dia tidak mau bekerja, padahal Allah menempatkan dia di makom asbab, usaha dan ikhtiar untuk bekerja. Kalau makom tajrid ialah makom yang dimana seseorang itu sudah memiliki fasilitas lebih. Ia sudah memiliki bisnis yang berlimpah, ia sudah memiliki harta yang mungkin
7 keturunan tidak akan habis-habisnya. Inilah Allah telah menempatkan dia sebagai orang yang kaya. Kekayaan itulah yang dijadikan sarana untuk menuju kepada Allah. Ia tidak harus bekerja, ia tidak harus berusaha dan ikhtiar. Dia lebih memfokuskan dirinya untuk mengabdi kepada Allah. Harta-hartanya untuk kepentingan agama Islam. Ketika ada masjid yang mungkin kita lihat kumuh, yang perlu perbaiki, orang-orang semacam inilah yang harus menjadi garda terdepan umat Islam. Karena kalau tidak, maka umat Islam akan selalu diremehkan. Oleh karena itu, maka makmurkanlah masjid, perbagus masjid-masjid kita agar para jamaah itu ketika ia beribadah kepada Allah merasa nyaman, merasa tentram. Ketika panggilan Allahu Akbar, ia lalu bergegas menuju musola An-Nur. Ia selalu duduk dan mengkaji ilmu dalam thalabul ilmu di sini. Inilah orang dalam makom asbab dan makom tajid. Apabila dia berkolaborasi, maka makmurlah Islam. Oleh karena itu di dalam sejarah kita melihat Abu Bakar dengan hartanya ia berjuang demi Islam, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan istri Rasul pun yang dahulunya kaya berlimpah ruah, sampai di akhir hayatnya untuk secari kain kafan saja tidak ada. Inilah untuk kejayaan Islam. Oleh karena itu kita dituntut sebagai umat Islam untuk terus bergegas menciptakan suatu inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi itu yang harus ditompang dengan segala macam sarana-sarana itu. Ketika kita masih di makom tajrid, janganlah kita turun untuk ke makom asbab, karena ini adalah semangat yang dan semangat yang tinggi menuju semangat yang rendah. Ketika orang yang berada di makom asbab, dia berusaha dan berikhtiar, janganlah ia mulai bosan. Janganlah bosan untuk mengais rezeki. Ketika panggilan Allah, lalu bergegas. Inilah kesadaran kita di dalam dua kenikmatan itu, nikmat ijad dan nikmat imdad. Ada sebuah kisah seorang nabi yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Ketika umur kurang lebih 10 tahun, beliau itu sudah mempunyai kesadaran tentang penciptaan diri. Dia dari rumah pergi ke Baitul Maqdis. Ketika ia selesai dari Baitul Maqdis, pulang ke rumah. Begitu kesehariannya berulang kali. Ketika Nabi Yahya hendak pergi ke Baitul Maqdis kembali, teman-teman sebayanya datang mendatangi Nabi Yahya. Ya Yahya, ayolah kita bermain. Kenapa sih kamu selalu ke Baitul Maqdis? Kita ini butuh permainan, kita ini butuh pertemanan. Lalu dijawab oleh Nabi Yahya, ma hulitu lihad. Aku tidak diciptakan untuk bermain-main. Inilah seorang anak kecil yang sudah paham tentang penciptaannya. Bahwa inilah orang yang telah dididik oleh Allah. Orang yang telah sadar bahwa ia telah mendapatkan dua kenikmatan dari Allah. Ketika ia hidup untuk beribadah, maka ia tenggelam dalam peribadatan itu. Oleh karena itu, terkadang kita merasa iri ketika kita melihat saudara kita begitu rajin dalam beribadah, sementara kita masih belum. Rasa iri ini jadikanlah suatu himmah, suatu tekad, suatu semangat di mana kita akan bisa meraih itu semua. Oleh karena itu, marilah kita semua sadarkan diri kita
untuk tetap memiliki fungsi utama yang dari Allah, yang Allah turunkan kepada diri kita, ialah liya'budullah, untuk menyembah Allah. Kalau kita melihat di dalam suatu perdagangan, di suatu perbisnisan, orang-orang yang mengerti strategi bisnis, maka ia akan selalu ingin perluasan, penambahan dan lain sebagainya. Satu toko sudah sukses, ingin sukses sekali lainnya. Begitupun juga diri kita. Ketika kita sudah sukses di dalam 5 waktu, maka lanjutkan kepada amalan-amalan nawafil. Ketika amalan-amalan nawafil kita telah sukses, mari kita lanjutkan kepada amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan semakin lama kita semakin tua, semakin berkurang ibadah kita. Yang 5 waktu menjadi 4, yang 4 waktu menjadi 3, yang 3 menjadi setahun sekali atau setahun 2 kali. Inilah yang sangat disayangkan. Oleh karena itu, kita semua memerlukan guru-guru pembimbing, guru-guru yang membangkitkan kita untuk bergairah lagi di dalam beribadah. Oleh karena itu, janganlah kita berhenti untuk mencari ilmu dan guru-guru pembimbing. Oleh karena itu, adanya sebuah majelis ini, adanya sebuah mushola ini sebagai tempat sarana di mana kita bisa mengkaji ilmu lebih dalam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini, dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak. Seharusnya saya itu adalah di minggu yang lalu, karena ada lain hal saya tidak bisa, dan akhirnya saya bisa di hari ini. Dan sangat saya berterima kasih kepada bapak-bapak semuanya telah memberikan saya kesempatan untuk belajar berdakwah. Kalau tadi ada kata-kata yang salah, ada uraian-uraian yang salah, mohon dimaklumkan, karena sedang belajar ya Pak ya. Oleh karena itu cukup sekian dulu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.